Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini saya yakin sekali bahwa warga NU itu adalah Islam yang baik. Iya. Baru hari ini. Udah dari kemarin Nggak, gila. tapi baru hari ini. Kenapa? Karena dari tadi dikerubutin dari sana sampai sini dompet nggak hilang. Keren. Loh, Masuk Pak Eko. itu bukti. Itu bukti ya? Mungkin Gus Miftah nggak tahu. Apa tuh? Pada saat kita Jumatan pada saat itu, kita ada Jumatan dengan Gus Ini Miftah. Jumatan perdana waktu Iya, itu. betul. Tahu Agus kan? Ah. Agus tuh orangnya di situ. Dompet dia hilang. Sendalnya hilang. Sendalnya hilang. Karena waktu itu saya ajak Mas Dedi itu Jumatan perdana. Ini cerita. Begitu mau Jumatan, Gus, ini rebutan masjid-masjid di sekitar Mas Dedi itu bagaimana supaya masjidnya dikunjungi sama Mas Dedi. Begitu saya lihat ternyata RCTI, rombongan celana tinggi Indonesia. Waduh. Ya kan? Dia langsung ilfil. Saya nggak berani, bro, kalau Jumatan di tempat seperti ini. Dia takut gitu loh. Akhirnya saya carikan tempat masjid yang ternyata ada di daerah Bintaro, itu masjid yang sangat-sangat Ahlussunnah wal Jamaah seperti kita. Maka waktu itu beliau saya ajak Jumatan. Apa pengalaman pertama Jumatan, bro? Waduh. Pengalaman, kalau sama Anda pengalaman nggak pernah baik Pak, tapi nggak, tapi menarik. Pengalaman Jumatan pertama menarik karena tiba-tiba wartawan di depan rumah saya banyak. Saya nggak tahu kok bisa ada wartawan yang tahu saya mau Jumatan. Karena hari itu hari Jumat. Iya, gue Makanya tahu. gua bosan sama lu, walaupun lo jadi orang Islam yang baik, tolong Ah. Jumatan cukup sekali hari Jumat saja. Tapi- jangan tiap hari. Iya. Tapi lu juga nggak perlu ketika wartawan nanya lu jawab iya gitu juga kan. Jadi datang semua kan. Tapi luar biasa sekali dan saya mau terima kasih buat semuanya, buat semua warga NU, buat semuanya yang ada di sini. Terima kasih banyak. Sambutannya luar biasa buat Gus Miftah. Kalau saya boleh cerita dikit kali ya. Yang bikin lo mantep masuk Islam aja, mereka pengen tahu. Dulu sekali ada pemuka agama lah ya, yang bilang jangan nonton acara hitam putih Karena pembawa acaranya kafir. karena pembawa acaranya kafir. Ya. Setelah kata-kata itu keluar saya stres. Jangan tonton hitam putih karena pembawa acaranya kafir, stres. Saya langsung besok saya cek sharing dan rating acara hitam putih, ternyata nggak turun, bodoh amat, nggak jadi stres. Ternyata masih banyak orang yang nonton. Tapi ketika dulu agama saya Katolik ya, dan Katoliknya bener ya, bukan PNS ya. Oh, lo kan Katoliknya negeri. Enggak, Sabtu Minggu libur. Iya. Nggak ke gereja dong Sabtu Minggu libur. Ini bener ini. Oh, bener ya? Bener. Dan mungkin kalau saya boleh cerita, di agama saya yang dulu juga indah. Kenapa? Karena menurut saya semua agama yang diakui di Indonesia itu sebenarnya indah. Sebenarnya. Yang buat nggak indah itu adalah oknum-oknumnya. Maaf maksudnya Jangan udah. Iya. Sono. Oknum. Lu paling dekat dari gua soalnya. Oknum-oknumnya yang buat tidak indah. Saya pada saat saya masih Katolik itu, dulu waktu saya kecil, yang paling saya kangen itu apa? Hari Raya Lebaran. Ini, Bukan Natal ya? bukan, sumpah. Karena kalau Natal, gue capek bangun pohon Natal. Kalau gue pada saat itu Katolik dan Lebaran, gue diem duduk di rumah, tetangga ngirim tupat. Iya. Matre lo. Jadi enak, ya kan? Nah, kenapa saya bangga menjadi warga NU? Subhanallah. Adalah seperti ini. Karena kalau pada saat Katolik dulu saya senang ketika hari raya Lebaran, ada lagu-lagu Islami di mall, ya kan? Ada tupat-tupat di mall. Dan kenapa saya merasa tepat saya berada di sini?
Ini rahasianya. Karena ketika saya berada di sini, saya yakin Natal nanti masih ada di mall. Ya. Saya yakin semua agama di Indonesia akan dihargai. Seperti tadi Pak Kiai bilang, toleransi. Dan saya yakin toleransi itu akan ada selamanya. Pancasila akan ada selamanya, NKRI ada selamanya, Indonesia ada selamanya. Amin. Benar kata Gus Miftah, masuknya lewat pintu yang tepat. Alhamdulillah. Bukan Anda, ya. Jadi satu ketika Dedi itu pernah telepon saya gara-gara ada stand up komedi namanya Coki Muslim. Dibully gara-gara masak daging babi dengan kurma. Saat itu Kiai diancam bunuh. Itu penistaan agama. Dia telepon saya, akhirnya kita bikin YouTube. Gus, apa benar orang masak daging babi itu dengan kurma itu penistaan agama? Waktu itu saya jawab, sejak kapan benda mati punya agama? Seolah-olah kalau babi itu pasti Kristen, kalau kurma itu pasti Islam. Waktu itu. Jadi kemudian dia mengatakan begini, kok Islamnya galak seperti itu sih Gus? Waktu itu orang tidak mau menanam pohon cemara gara-gara jadi lambang Natal. Saya jawab, sejak kapan pohon itu? Dia saya tanya, coba kamu jawab, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Jawaban dia waktu itu adalah dari mata turun ke hati. Maka saya bilang, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka seumur hidup sampai mati kita tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena mata kita tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kita tidak akan pernah cinta Kanjeng Nabi, karena mata kita tidak pernah melihat Kanjeng Nabi. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, orang buta itu tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena matanya tidak bisa melihat pasangannya. Maka saya bilang sama dia, kenapa ajaran agama itu tidak semuanya rasional? Karena kalau semua ajaran agama itu rasional, maka tidak ada bedanya agama dengan ilmu pengetahuan. Orang nggak usah punya agama, cukup kuliah. Dan ternyata menurut beliaunya ini rasional. Jadi lo rasional belum, tapi kalah rasional sama gua. Aduh. Saya tuh sebenarnya seneng masuk Islam tuh bangga loh. Saya cuman nggak kuat sama netizen. Ini yang jadi persoalan. Begitu datang ke tempat Kiai Ma'ruf, ditelepon sama Pas Pampres. Gus, mau nggak Dedi diajak sholat maghrib berjamaah? Padahal baru jam 1 sahadat, jam setengah 6 ditelepon. Begitu saya bilang sama dia, bro, diajak sholat maghrib berjamaah sama Kiai Ma'ruf, langsung botaknya kemeringet Pak, gini. Keringetan itu. Ya itu. Iya kan? Ya itu. Ya itu ini sekarang keringetan. Sama kan? Sekarang keringetan. Akhirnya saya praktek sholat di depan Master Dedi itu cuman 3 menit. 3 menit. Saya kasih gerakan inti. Begitu wudhu saya masuk kamar mandi. Maaf saya potong. Praktek sholat 3 menit di dalam mobil. Berdua. Pakai sujud-sujudnya. Kalau ada orang lihat di luar kayak ngapain? Akhirnya begitu beliau sholat, waktu itu tangan beliau saya masih ingat, tangan kiri ini di atas, kemudian tangan kanan di dalam. Begini, dikritik habis jadi Corbuzier. Gimana sholatnya, gerakannya salah dan lain sebagainya. Kan dia tanya sama saya begini, nanti sholatnya gimana bro? Begini caranya. Pokoknya nanti Kiai Ma'ruf amin seperti apa, sebagai makmum kamu ikut. Kiai berdiri, kamu berdiri. Kiai sujud, kamu sujud. Kiai rukuk, kamu rukuk. Begitu masuk, saya jadi ingat ceritanya Gus Dur tahun 2005. Gus Dur itu pernah mengislamkan orang Cina. Ketika saya sowan ke sana, beliau cerita. Cinanya mau sholat, tanya sama Gus Dur, sholatnya gimana Gus? Sudah, apapun yang diikuti imam, yang dilakukan imam, kamu ngikut. Begitu imamnya berdiri, Cina berdiri. Imam rukuk, Cina rukuk. Imam sujud, Cina rukuk. Begitu sujud, bermasalah. Kenapa? Kakinya imam gak bisa ditekuk. Akhirnya mancal kena kaki Cina, kena kepalanya Cina. Orang Cina mikir bro, oh orang sholat itu pancal-pancalan gitu kan. Akhirnya dia mancal kepalanya di belakang. Yang di belakang marah. Begitu rakaat kedua mikir, katanya orang Cina itu tidak sunat, dirogoh sarungnya gitu kan.
Lah orang Cina gantian mikir, oh orang sholat itu rogoh-rogohan itu kan. Akhirnya ngerogoh sarungnya imam. Waktu itu saya stres mau sholat, jangan-jangan Master Dedi ngerogoh Kiai Ma'ruf ini. Tapi subhanallah kita beruntung, walaupun Kiai Ma'ruf itu sudah sepuh, gerakan sholatnya masih sempurna, subhanallah. Bahkan saya guyoni ketika makan, Abah, apa Gus, ada isu tuh kalau Abah besok jadi wapres meninggal katanya mau diganti Ahok. Apa jawaban Kiai Ma'ruf? Ya kalau yang meninggal saya, kalau yang meninggal Jokowi kan saya presiden katanya. Kiai NU dilawan gitu. Tapi itu bener loh, pada saat saya sholat Jumat untuk pertama kalinya ya, rame banget ya, rame banget dan bener. Kita nih sebenarnya nggak usah nanggepin netizen, karena yang terakhir kali gue nanggepin netizen gue kalah bro. Kenapa bro? Maha benar netizen dengan segala cangkemannya. Pertama, cangkem. Pertama gara-gara ini yang paling lucu. Pertama begini, ada yang ngomong bawah ya, wah pokoknya kalau namanya tuh sudah Bunga C4325111 itu udah bodong dah pos itu ya. Kalau dilihat nggak ada mukanya tuh ya. Dibilang gini, Master Dedi kok tidak pakai peci sih? Tidak sopan. Pakai sarung. Satu peci yang disebut dulu, tidak sopan. Wah, gitu ya. Terus saya jawab dengan baik hati. Ya. Maaf Mbak, setahu saya peci itu kan tradisi, ya kan, budaya ya kan, peci itu budaya. Lagian saya tuh botak Mbak, keringetnya ngecocor, kurang sopan kan? Mbak ini bilang begini, Anda salah, peci itu gunanya supaya rambut Anda tidak kena sajadah, kan kurang ajar. Gimana coba? Saya ingat betul ya. Iya dia bener sih. Tapi kan cuman kurang ajar. Apanya yang kena sajadah gitu loh. Padahal dia kan Perbakin, Persatuan Badok Kincelongan gitu loh. Saya ingat betul malam sebelum masuk Islam, Dedi itu tanya saya begini, bro, saya besok pakai baju apa ya? Pakai baju apa? Apakah saya harus ganti busana muslim dan lain sebagainya? Saya bilang Islamnya orang NU itu bukan Islam formalitas. Maka di sini kemudian saya kenalkan kepada dia Islam Nusantara. Yang hari ini video saya di YouTube dibully habis-habisan oleh Al Kacong, aliran Katok Congklang, itu kan. Katanya Islam Nusantara itu bertentangan dengan Islam rahmatalil alamin. Saya jawab, itu namanya jaga sembung bawa golok, nggak nyambung blok. Sehingga kemudian apa? Begitu dia mau masuk Islam diributkan sama orang itu soal pakaian, soal kopiah. Begitu mau berangkat Jumatan ditanya, kenapa kok nggak pakai sarung? Ingat nggak? Kenapa nggak pakai sarung? Maka saya jelaskan sama dia, ini loh bro, cerdasnya orang-orang NU yang dimotori oleh Pak Kiai Said. Ketika kemudian kita menegaskan Islamnya Nahdlatul Ulama itu adalah Islam Nusantara. Maka begitu Dedi tanya sama saya, konsepmu bagaimana Gus? Saya jawab, konsep dakwah saya adalah membudayakan agama, bukan mengagamakan budaya. Jadi mohon maaf, orang Indonesia sekarang itu semangat Islamnya tinggi, tetapi tidak didukung dengan ilmu yang mumpuni. Maka yang terjadi NKTA, nafsunya kuda, tenaganya ayam. Saya kasih contoh bro, ketika tadi Pak Kiai menyebut hubul waton minal iman. Saya pengajian nasionalisme di Surabaya, turun dari panggung, ada orang tanya, Ustadz, seumur-umur saya nggak pernah dipanggil Ustadz. Begitu saya lihat ternyata FJR, Front Jenggot Rasul, gitu kan? Masuk Pak Iko. Tanyanya apa Kiai? Nyuwun sewu. Ustadz saya mau tanya, hubul waton minal iman itu hadis riwayat siapa? Saya langsung ngelus dada, dadanya istri saya. Ya Allah. Enggak, supaya kemudian Anda tahu bahwa sisi-sisi menarik dari inilah yang kemudian menjadikan Mas Dedi itu yakin. Akhirnya karena yang tanya ini orang nggak paham, saya jawab, hubul waton minal iman itu hadis riwayat Muslim. Lah dia protes, kok bisa Muslim? Saya jawab, emangnya ada hadis riwayat non Muslim? Jadi ya mohon maaf, kalau nanggapi orang-orang seperti itu nggak perlu Kiai Said yang turun, nggak perlu Kiai Maksum yang turun. Ya, karena nyuwun sewu lagi bro,
artis dangdut idola lo. Kenapa gue jadi bawa dangdut idola lu? Idola lo. Apa? Via Valen. Iya. Via Valen jadi idola gue gara-gara tiap hari lu ngirimin foto dia ke gue. Wah. Tanya begini sama saya, Gus, saya kemarin di demo sama orang. Kenapa, Nduk? Gara-gara saya menyanyikan lagu Din As-Salam di panggung dangdutan. Mereka bilang Via Valen gak pantas menyanyikan solawat di panggung dangdutan dengan pakaian terbuka. Lah Via tanya sama saya, apa bener Gus, Din As-Salam itu solawat? Saya bilang, iya gobloknya orang sekarang setiap qasidah dikira solawat. Berarti boleh, boleh. Jangankan kamu di panggung dangdutan nyanyi Din As-Salam, karo ngising we oleh kok tak bilang gitu. Coba kalau Dedi di kamar mandi kan sambil nyanyi nggak apa-apa bro. Begitu duduk di toilet kamu nyanyi. Gitu. Boleh. Nggak apa-apa, cuman serem bro. Kan keren tuh. Kilahadil ab, itu kan. Matakfi masa hah. Gitu. Tapi saya bilang santri ya, santri juga jangan berlebihan dong. Kadang-kadang nyanyi memuliakan guru di toilet. Man ana itu memang bukan solawat, tapi nggak pantas bagi saya dinyanyikan di toilet. Masa kita menghormati Pak Kiai Said, Pak Kiai NU nyanyi man ana di kamar mandi? Kan nggak asik. Man ana, man ana laula crot lah. Maka disinilah kemudian saya sampaikan kepada Dedi, you harus bisa membedakan mana budaya, mana agama. Makanya sekarang kalau ditanya nggak pakai sarung, saya udah tahu jawabannya. Karena sarung itu Pak Kiai juga nggak pakai, saya udah punya kartu NU gitu. Iya. Coba sebelum saya lanjutkan Mas Dedi, barangkali ada yang sampaikan. Bukan pesan-pesan terakhir, bukan. Bukan saya bilang. Ya, mungkin cepet aja ya, dikit aja. Itu dia kenapa saya apa tuh ngomong belum lu potong-potong. Enggak, cepet saja. Amplopnya juga enggak jelas, santai aja. Gue lupa lo mau ngomong apa lo beneran. Gara-gara lu lo. Bener deh. Tapi Gus Miftah Kok Gus Miftah gimana sih? Gus Miftah Gus Miftah ini nggak pernah manggil saya kafir dulu. Sama sekali. Pernah sekali manggil saya kafir. Guyon. Pada saat saya manggil dia Gus Tele. Jangan-jangan lo penggemarnya Gus Nur lo. Jadi dia datang ke rumah, buka pintu, Gus Tele. Terus dia bilang kafir katanya. Salah satu yang membuat Dedi senang itu adalah keputusan Nahdlatul Ulama ketika kemarin kita di Jawa Barat yang tidak memanggil orang kafir tapi dengan menggunakan istilah non muslim. Itu sangat membekas di hati Deddy Corbuzier. Alhamdulillah. Saya bilang sama dia, bro, yang guyonan kita itu loh. Kalau orang dulu kan biasa kan, orang beda agama guyon macam-macam. Tapi kenapa sekarang menjadi masalah? Jadi masalah, betul. Dan maksudnya gini, kalau kalian mencintai agama Islam dan kalian merasa bahwa ini agama yang luar biasa dan kalian ingin orang-orang lain menikmati hal yang sama, mereka jangan ditakut-takutin. Karena kalau mereka ditakut-takutin, mereka akan menjauh. Ya. Kalau mereka dilawan, mereka dimarahin, mereka akan menjauh. Termasuk soal Aska. Betul. Pada saat saya mualaf, banyak yang nanya ke saya. Ya adalah gitu ya. Aska gimana anak saya kan? Aska gimana? Aska mualaf enggak? Aska muslim enggak? Wah kalau Aska tidak muslim, dosanya ditanggung bapaknya. Saya bilang sama dia, gua kagak jadilah. Karena dia ketakutan. Anak gue nggak masuk, gue yang dosa. Lu gimana sih? Gue bilang itu. Iya dong. Mulu orang kok
mau mencari suatu yang baik, yang benar, jangan ditakut-takutin. Contohkan dengan kebaikan, maka semua orang akan melihat Islam itu indah. Ya. Tumben lo bener. Tumben lo bener. Iya, saya mau ngomong gitu. Jadi itulah pengalaman Mas Dedi yang alhamdulillah saya minta doanya, beliau baru proses belajar. Termasuk kemarin beliau saya ajari ngaji kan, saya cari turutan nggak dapat. Akhirnya saya dapat Iqra. Oh, begitu saya kasih dia ajaran kan, baru jilid 1. Oh iya. Begitu baca saya lihat saya ketawa. A. Ba. Tapi bagi saya ini proses luar biasa, dan wallah setelah saya mengislamkan Mas Dedi, hampir setiap hari saya mensahadatkan orang sampai hari ini. Dan rata-rata jawabannya adalah karena begitu menyenangkannya hubungan Gus Miftah dengan Mas Dedi. Ya karena saya itu. Walah pede loh. Ya, tadi kan Anda sendiri yang ngomong. Salah satunya. Anda setelah saya, Anda mensyahadatkan banyak orang. Iya. Karena melihat Anda dengan saya. Tapi syahadat Karena bukan, saya dong. tapi hidayah bukan urusan lo, urusan Allah. Iya. Yeah. Tepuk tangan untuk Mas Dedi Corbuzier. Terima kasih bro.